Jadi dikiaskan hukum rokok ini dengan hukum khamar. Sedangkan di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama ini hukumnya masih makruh. Jadi tidak sampai tahap haram, tapi baru sampai tahap makruh. Jadi ini sekilas tentang kias. Bisa dipahami nggih, Bapak Ibu? Maka kita kembali ke poin yang kedua tadi, bahwa madhab Hanafi menetapkan satu peraturan, tidak boleh hadis ahad itu bertentangan dengan kias. Contohnya adalah persoalan azan subuh. Azan subuh, Bapak Ibu sekalian, ini hukumnya terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama, pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama dari kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka menyimpulkan bahwasanya azan subuh itu boleh dikumandangkan 2 kali. Sedangkan madhab Hanafi itu menyimpulkan bahwasanya azan subuh sama dengan hukum azan yang lain, yaitu hanya boleh dikumandangkan 1 kali. Maka kalau kita lihat di dalam dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama, yaitu hadis ahad atau hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja, tapi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bunyi hadisnya yaitu Rasulullah SAW mengatakan, Inna Bilalan yu'adzin. Sesungguhnya Bilal bin Rabah itu mengumandangkan adzan. Fakulu washrobu. Maka kalau kalian mendengarkan adzannya Bilal, silakan makan dan minum. Hatta tasma'u ta'dzina ibni Ummi Maktum. Sampai kalian mendengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi zaman Rasulullah ini ada 2 orang yang bertugas sebagai muadzin. Yang pertama adalah Bilal dan yang kedua yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan khusus di dalam waktu subuh saja azan ini dikumandangkan 2 kali. Yaitu giliran Bilal sebelum datangnya waktu subuh atau ketika sudah melewati pertengahan malam. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum ini azannya ketika azan subuh atau waktu subuh itu tiba. Jadi ada 2 azan, Pak. Maka kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syirazi dari kalangan madhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wala yajuzu al-adzan liqauli subhi qabla dukhulil waqti. Tidak boleh azan itu dikumandangkan sebelum waktunya kecuali azan subuh. Jadi boleh azan subuh yang pertama jam 3 boleh, jam 2 boleh, jam 1 boleh, yang jelas sudah melewati pertengahan malam. Wa amma subuhu fayajuzu ayyudzana lahu ba'da nisfil lail. Adapun azan subuh ini boleh dikumandangkan sebelum datang waktu subuh tadi, yaitu setelah melewati pertengahan malam. Maka kemudian Al-Imam Asy-Syirazi menjelaskan kenapa zaman Rasul itu azan subuh dikumandangkan sebanyak 2 kali. Ternyata alasan yang pertama yaitu banyak sekali kaum muslimin ketika azan itu dikumandangkan pas waktunya, itu banyak mereka yang masih dalam kondisi tertidur. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang mungkin tertidur dalam kondisi junub ataupun berhadas. Maka fungsi dari azan yang pertama ini untuk membangunkan kaum muslimin lebih awal sehingga mereka memiliki persiapan untuk melakukan sholat subuh. Kemudian fungsi dari adzan yang pertama, kata Al-Imam Asy-Syirazi, yaitu untuk membangunkan kaum muslimin agar mereka bisa melakukan makan sahur. Jadi ini 2 sebab kenapa adzan subuh itu diistimewakan boleh dikumandangkan sebanyak 2 kali. Akan tetapi seorang ulama dari madhab Syafi'i lainnya, yaitu Al-Imam Al-Imrani mengatakan, kalau seandainya yang berlaku di satu kebiasaan masyarakat, adzan subuh hanya dikumandangkan 1 kali saja, maka tidak boleh menyelisihi kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Jadi kalau Masjid Baitur Rahman Kemantren ini adzan subuhnya cuma sekali, ya berarti cukup 1 kali saja.
Adapun 2 kali ini hanya boleh dilakukan di daerah-daerah yang memang sudah terbiasa dengan adzan subuh 2 kali. Maka kemudian Ibnu Qudamah, seorang ulama madhab Hambali, juga mengatakan adzan subuh sebelum datangnya bulan Ramadan itu hukumnya sunnah sebanyak 2 kali. Tapi ketika datang bulan Ramadan, adzan subuh sebanyak 2 kali itu hukumnya menjadi makruh. Kenapa? Karena bisa mengecoh kaum muslimin yang sedang makan sahur. Jadi ini pendapat dari Ibnu Qudamah dari madhab Hambali. Jadi dikhawatirkan kalau adzan pertama itu dikumandangkan sebelum subuh, ini orang-orang mengira waktu subuh telah tiba, sehingga mereka tidak lagi makan dan minum. Jadi ini adalah pendapat dari kalangan jumhur atau mayoritas ulama dari madhab Syafi'i, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Adapun madhab Hanafi, ini mereka mengkiaskan, Pak. Mereka menyamakan antara adzan subuh dengan adzan 4 sholat yang lainnya. Jadi kalau seandainya zuhur, asar, maghrib, isya, ini adzannya hanya sekali, maka mereka mengkiaskan, oh kalau begitu adzan subuh juga sama. Kita samakan antara adzan subuh dengan adzan 4 waktu yang lainnya. Maka di sini kita bisa menarik kesimpulan. Hadis ahad yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari tadi, yang menerangkan bahwasanya adzan subuh dilakukan sebanyak 2 kali, ini ternyata bertentangan dengan kias yang dilakukan oleh madhab Hanafi. Oleh karena itu, madhab Hanafi memandang kalau hadis ahad bertentangan dengan kias, maka hadis ahadnya ditolak, sedangkan kiasnya inilah yang diambil. Jadi itu, Pak. Jadi kenapa beliau disebut dengan ahli ra'yi? Karena memang logikanya atau akalnya ini lebih dominan terkadang dibandingkan dengan dalil-dalil. Akan tapi saya sampaikan kembali, ini bukan berarti beliau menolak hadis, tidak. Tapi ini bagian dari kehati-hatian beliau di dalam menerima hadis, karena beliau hidup pada zaman di mana banyak sekali terjadi yang namanya pemalsuan hadis. Baik Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, Pak? Nggih. Kalau ada 2 ulama berbeda pendapat, itu bisa dijadikan hukum tetap pada. Oh, nggih. Kalau ada 2 pendapat yang berbeda, apakah bisa dijadikan hukum tetap? Bisa, Pak. Bisa. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang melakukan sebuah ijtihad, kemudian ijtihadnya ini ternyata salah, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Tapi kalau dia itu melakukan ijtihad dan benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Itu artinya seseorang yang sudah sampai kepada tahap mujtahid atau berhak untuk melakukan kesimpulan satu hukum, ini keputusannya bisa dijadikan sebagai hukum tetap. Makanya tadi ada 4 madhab, dan kadang-kadang setiap madhab itu pendapatnya berbeda-beda, dan ini menjadi suatu yang maklum di dalam Islam. Terima kasih. Oke. Gimana, Pak? Oh, baik. Baik. Ada hadis yang mengatakan yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan dipersulit. Jadi hadis ini memang secara zahir memerintahkan kita untuk mengerjakan suatu ibadah yang mana ibadah itu memudahkan kita. Dan jangan sampai ibadah itu dipersulit. Lalu apa kaitannya dengan talfik? Jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang yang sudah mengetahui hukum-hukum dan dilandasi dengan dalil yang paling kuat, maka dia sudah dikenai larangan untuk mengikuti talfik. Akan tetapi hal itu menjadi gugur manakala ada uzur-uzur syar'i yang menyebabkan orang itu tidak bisa memilih pendapat yang kuat, dalil yang paling kuat, tapi ternyata berat untuk dilakukan, sehingga membolehkan dia untuk mengerjakan sesuatu yang lebih ringan.
Maka sebagai contohnya tadi dalam persoalan sujud. Sujud ini ada yang mendahulukan tangan, ada yang mendahulukan lututnya. Kalau kita tarjih Bapak Ibu sekalian, dalil antara sholat atau sujud yang mendahulukan tangan dengan lutut, ini kalau kita tarjih, mencari dalil yang paling kuat, ini lebih kuat yang mendahulukan tangannya. Tangannya terlebih dahulu. Tapi ada kalanya seseorang ini kesulitan. Apalagi yang sudah udzur Pak. Ini sulit untuk kalau seandainya sujud dengan mendahulukan tangannya. Maka ketika itu berlakulah hadis tadi. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Maka silakan gunakan lutut terlebih dahulu dan jangan menggunakan tangan. Berarti harus ada udzur-udzur syar'i yang menggugurkan kewajiban seseorang untuk mengikuti dalil yang lebih kuat. Pak nggih? Sampun? Oh nggih, monggo Pak. Nggih. Baik. Di dalam berwudu ini memang ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah bada'a bimuqaddami ra'sihi. Ketika membasuh kepala, ini memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mundur sampai ke bagian belakangnya. Kemudian beliau mengembalikan sekali lagi. Ini adalah berwudu di dalam madhab Maliki dan Hambali. Dalilnya seperti itu, Pak. Kemudian di dalam madhab Syafi'i dan Hanafi, mereka memiliki dalil sendiri terkait dengan wudu dengan hanya mengusap sebagian kepala saja. Yaitu mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW bahwasanya pada suatu hari Rasulullah di dalam perjalanan dan menggunakan imamah, menggunakan sorban. Maka kemudian ketika itu Rasulullah SAW karena memakai sorban, maka beliau tidak membasuh surbannya sebagian, tapi tidak membasuh surbannya seluruhnya, tapi hanya dibasuh hanya sebagiannya saja, bukan rambutnya. Maka dari situlah madhab Syafi'i dan Hanafi mengambil kesimpulan, oh berarti kalau berwudu itu rambutnya hanya diusap sebagian, itu sudah cukup. Kemudian dalil yang kedua yang dipakai oleh madhab Syafi'i adalah firman Allah, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini sama digunakan dengan madhab Maliki dan Hambali yang mengatakan bahwasanya wudu itu harus membasuh seluruh kepala. Tapi oleh madhab Syafi'i dan Hanafi, di situ disebutkan ada huruf ba. Wamsahu bi ru'usikum. Ba di dalam kaidah bahasa Arab ini bisa menunjukkan at-tab'id, yang menunjukkan arti sebagian. Sehingga ditafsirkan oleh ulama madhab Syafi'i berarti wamsahu biru'usikum, maka diartikan maka usaplah sebagian kepalamu. Jadi hanya gara-gara huruf ba itu Pak, itu sudah berbeda pendapat. Maka kenapa ulama mujtahid itu harus paham bahasa Arab? Karena dalam bahasa Arab itu satu huruf saja itu sudah mengubah makna. Oke, ngoten. Betul. Betul. Baik, betul Pak. Sedangkan madhab Hanafi, Maliki dan Hambali memaknai ba ini tidak bisa diartikan sebagai at-tab'id, tapi memaknai secara keseluruhan. Hanya Syafi'i saja yang memahami ba itu artinya sebagiannya saja. Jadi ngoten Pak, kenapa di dalam madhab Syafi'i itu kepala yang dibasuh hanya sebagian saja. Akan tapi kita perlu ingat sebagai penutup, madhab Syafi'i pernah memerintahkan kalau seandainya pendapatku itu ada yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, fada'u aqwali, tinggalkan pendapatku, wa qulu bis sunnah, dan ikutilah sunnahnya Rasul. Maka kalau seandainya tadi yang mengusap seluruh kepala ini yang lebih kuat, maka ini yang kita ikuti. Sampun? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.